kekuatan kita beri sifat kepada istighfar kita bila sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man wa sahabat akibat khususnya syabina Rasulullah wa sallallahu minta awliya masyarakat mengganti masalah yang mari di dunia akhirat ini yang salihah yang syamilah khairat dunia akhirat khatimah al-mu'minah ala ma nawat nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina nabiyina habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, terkhusus nikmatul iman Islam. Saya berharap dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita untuk kehidupan dunia ini beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masih melanjutkan di dalam pembahasan yang lalu dari Jawahirul Quran, kitab Jawahirul Quran daripada Imam Hujjatul Islam Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali At-Tusi rahimahullah radhiyallahu anhu nabi ini terakhir kita masih melanjutkan dari rangkaian ayat-ayat Nurul Quran di Suratul Nisa tentang ibadah kepada Allah SWT. Yaitu di dalam Suratul Nisa pada ayat 129, "Walan tastati'u ta'dilu bainan nisa'i walau harastum." Dan lan tastati'u tidak akan tastati'u mampu siapa kalian an ta'dilu akan hendaknya ta'dilu berbuat adil siapa kalian bainan nisa'i antara para istri. Jadi maksudnya dalam masalah cinta tak mungkin bisa berbuat adil. Kalau yang adil hanya masalah yang dituntut adil hanya masalah nafkah dan menginap. Tapi ini teori ya. Karena kan dari mungkin satu banyaknya dari praktek kan. Jadi ilmu teori. Jadi yang dimaksud fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama faqul ma tabarakum. Nuzul matullah kurba wa in apa? Untuk Allah ta'dilu ya, kalau kalian takut kalau tidak berbuat adil fawahidatan maka satu. Jadi maksud takut tidak berbuat adil di situ bukan yang
dimaksud di ayat ini, bukan. Karena kalau gitu nanti akan bertentangan dengan ayat ini. Walan tastatiu, dan kalian tidak akan mampu untuk berbuat adil. Lan itu tidak akan, untuk istiqbal. Masa akan datang tidak akan mampu. Nah terus kalau tidak akan mampu, kalau memang dianggap ini sama dengan itu adalah ta'dil fawahidatan, berarti kan nanti, dan sering kadang sebagian saya lihat entah atas nama feminisme atau atas nama isme-isme yang lain itu kadang melulu dasar paham-paham yang nyeleneh itu menabrakkan itu loh. Kan di situ sudah disebut lantas saja ta'dil. Bagaimana? Secara logika kalau memang di ayat surah An-Nisa itu kan konteksnya sudah jelas. Konteksnya itu anak yatim, tidak ujuk-ujuk masna wa surat wa ruba. Itu ada ayat awalnya. Wa atul yatama amwalahum wala tatabal khabitha bil thayyibi wala taqulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Gitu. Nah baru setelah itu khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masana surat Ar-Ra'd. Sudah di Bukhari dijelaskan banyak lebar oleh Aisyah radhiyallahu anha dan di banyak hadis yang lain bahwa ayat itu turun berkenaan anak yatim. Saya rasa saya sudah pernah bahas waktu di awal surah An-Nisa kalau tidak salah. Jadi ya tidak apa-apa. Nanti kaitannya sama ta'dil. Karena ada orang yang berusaha menabrakkan ayat ini dengan ayat itu. Ya. Ayat itu kan konteksnya anak yatim. Anak yatim di bawah walinya. Nah walinya ini misanannya sendiri, kan bukan mahramnya sebetulnya. Misanan sepupu. Kan boleh menikah sebetulnya. Tapi umurnya terpaut jauh. Di sepupu lakinya itu tua. Tidak ada umur. Ini dipelihara sejak yatimah. Kebetulan memang tidak ada walinya kecuali si sepupunya ini. Maka dia pelihara. Giliran lihat besar, sudah cantik. Ya, bukan rondo telas. Ya, gadis telas. Kalau rondo telas kan janda telas kan. Janda fulus kan gitu. Ini sudah gadis, ditinggali fulus sama orang tuanya. Yatim pula. Maka si misalnya ini kepingin menikahi tapi ingin tidak, sudah niatnya ketiganya tidak baik untuk berbuat tidak adil. Baik dalam maharnya mau disembarangi pokok kasih mahar seenaknya. Nah turunlah ayat itu. Karena konteks ayat kedua surah An-Nisa itu kan di ayat ketiga. Ayat keduanya kan masalah anak yatim. Ayat pertamanya ya ada setabu rombakumul lagi kalau kamu minafsin wahidah, itu ayat pertamanya. Masalah Allah mengungkit nikmat diciptakannya berpasang-pasangan dari jiwa yang satu Nabi Adam, lalu Allah wujudkan dari Adamnya Hawa dan seterusnya. Ya, itu terus kemudian di ayat kedua Allah bicara masalah di ayat pertama juga Allah bicara masalah rahim. Setelah hubungan rahim, terus Allah bicara masalah yatim. Ya, yatimnya itu ada hubungan rahim memang kebetulan karena masih sepupu. Ya satu sudah wati-wati tentang bertakwa lagi tasal nabi wal arham. Sudah wati-wati masalah rahim. Ya, yang kedua kaitannya adalah masalah anak yatim. Wa atul yatama amwalahum wala tatabarru khabitha bit-thayyib. Berikanlah harta anak yatim itu kalau sudah saatnya. Sudah saja diberi, berikan, jangan kamu gonta-ganti harta yang bagus dengan harta yang jelek. Huban kabiro, itu dosanya besar. Nah baru ayat ketiga. Nah itu juntrungnya itu melarang si sepupu ini menikahi si yatim tadi yang berada di bawah pengawasannya. Wa ikhtum alla tuksitu fil yatama fankihu. Jadi tidak tiba-tiba masna wasulah sawarupa. Konteks ayatnya itu begitu runutan ayatnya itu. Ya saya juga bukan mengatakan dalam hal ini cuma menjelaskan runutan ayat, bukan dalam hal mengharamkan itu. Quran membolehkan, bagaimana kita mengharamkan sesuatu yang dibolehkan. Dibolehkan ya. Apakah itu sunnah? Itu tergantung dia. Tapi kan dibolehkan dalam agama. Karena
kaidah fikihnya kan ibahah, pembolehan yang jatuh setelah larangan. Ya, itu perintah yang jatuh setelah larangan itu menunjukkan kebolehan. Jadi dulu saya larang kalian dari ziarah kubur, sekarang ziarahlah, itu perintah datang setelah larangan, jadi menunjukkan kebolehan. Nah, kalau kalian takut untuk tidak berbuat adil dalam masalah si yatim ini tadi, kalian mau nikahi tapi kalian khawatir kalau kalian nikahi, kalian sembarangan mentang-mentang dia yatim, maka baju sakarepmu kok nak nikah, gitu. Seolah bahasa kasarnya gitu. Saya awak muda takut, kamu itu takut menikahi bahkan tidak berbuat adil. Terus kalau mau tanya, waduh, carilah perempuan lain, mau 2, mau 3, gitu. Soalnya gaya bahasanya tuh begitu, mau 2, mau 3, mau 4 sakarepmu. Nah, berarti sampai di 4. Itu konteks ayatnya. Karena banyak yang tidak paham juga. Di fotonya fangkihu ma taba lakum, fangkihu itu di tengah ayat. Ojo moro-moro fangkihu. Kalau jawabnya berarti kan ada sebelumnya. Itu konteks ayatnya. Nah cuma ada yang, jadi saya ingin berusaha kita memposisikan itu di ayat itu di tengah. Di antara orang yang terlalu menggebu dengan ayat itu sama orang yang terlalu menolak ayat itu sehingga enggak boleh. Kamu loh mau mengharamkan yang Allah halalkan, terlepas orang melakukan atau tidak melakukan. Apa mau berani kau mengharamkannya gitu? Nah yang menggebu untuk melarang itu ingin mencoba menabrakkan ayat walan tastati'u an ta'dilu ini, dan kalian tidak akan mampu untuk ta'dilu. Dan sedangkan itu kan ada ayat di setelah mata surah Toba, fa idhum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu takut untuk tidak berbuat adil, dan kita termasuk golongan yang takut itu. Takut kan? Ya orang yang takut itu. Alla ta'dilu, kalau kalian takut atau tidak kan ta'dilu juga judulnya kan? Di ayat itu ta'dilu, di sini ta'dilu di ayat ini. Cuma konteksnya beda. Silakan buka di tafsir. Kita untuk fikih. Nah, logikanya kalau kita ikuti logika orang yang ingin mengatakan, ini loh, Quran ini mengatakan lantas saja kalian tidak akan mampu untuk berbuat adil bainan nisa, antara perempuan. Itu loh, Quran sendiri sudah mengatakan kamu tidak akan dapat berbuat adil. Berarti lah ya nggak oleh. Kalau Allah sudah bilang kamu tidak akan berbuat adil, tidak akan bisa berbuat adil. Nah, gimana sih? Kalau memang ini kita ikuti, tidak akan bisa berbuat adil. Berarti kan, nah, perintahnya kan muspro. Perintah fankihu ma taba lakum itu kan muspro. Tidak ada artinya. Ada apa Allah perintah? Sesuatu yang Allah tahu, manusia itu tidak akan berbuat adil. Terus gimana? Ketika ada ayat Quran, kaidah tafsir mengatakan, ini harus kuliah tafsir lagi dia. Nggak asal jeplak aja. Jadi begini, kalau ada 2 ayat yang secara zahir itu bertentangan, 2 ayat ya, secara zahir, saya tidak mengatakan di Quran ada yang bertentangan, tapi kadang secara pandangan zahir seolah ayat itu bertentangan, maka yang dimaksud ayat A bukanlah yang dimaksud ayat B. Walaupun diksi kalimat yang dipilih itu sama. Dan ta'dilu juga di sana. Di ayat An-Nisa yang awal kan, wa yakhiftum alla ta'dilu. Di sini juga walan tastati'u an ta'dilu. Seolah kan sama-sama ta'dilu. Ada ta'dilu lagi di surat Al-Maidah. Rajamam sana'anu qaumin alla ta'dilu adilu. Itu lain lagi konteksnya. Walaupun sama-sama ta'dilu. Ya. Maka adil di ayat surat An-Nisa di awal itu secara jumhur fuqaha dan ahli tafsir juga bersepakat yang dimaksud kalau kalian takut tidak berbuat adil di awal surat An-Nisa setelah fankihu itu warning. Boleh kalian menikah, tapi hati-hati harus berbuat adil meskipun itu anak yatim yang kamu nikahi. Adil dalam apa? Itu sepakat ulama. Adil maksudnya dalam nafkah dan dalam nginep. Ini panjang pembahasan bahas khusus di kitab takrib khusus 1 pasal tentang ini. Silakan dirujuk di YouTube saya. Akhirnya membahas
asna usul rupa tak bahas ini. Tapi ya percuma dibahas tidak kelapan. Ya satu. Loh, dia kan sudah punya istri, konteksnya itu dia sudah punya istri. Nah, dia tak ngocah kalau sudah istrinya satu, buat apa masih dalam? Buat apa? Karena efek menduda lama itu kan begini. Insya Allah. Ya, jadi itu bicara gitu tuh Allah tahu karena dia punya istri, dia ingin nikah lagi dengan si yatimah, dan Allah tahu bahwa dia ada tabiat tidak baik. Si yatimah ini mau dikuasai, maharnya juga mau sakarpe mahar mentang-mentang dia yang pernah memelihara, mentang-mentang dia yatim, tidak ada yang melindungi, dia mau terserah mau kasih mahar berapa. Nah itu kemudian Allah kecam. Panggil, kalau kamu takut berbuat adil kepada tidak berbuat adil pada anak yatim itu, sakarpe mbok toleo, cari kamu nisa yang lain, masalahnya mau dua, kan gitu. Soalnya Allah bilang, sakarpe mbok toleh loro, mau cari 3, mau cari 4, Allah batasi di 4. Tapi konteks asalnya memang seperti itu, konteks asal ayat itu. Hingga ujuk-ujuk masalah berubah. Nah, memang dulu sudah ada satu sahabat yang masuk Islam, istrinya 10. Kata Rasul, amsek arba'an, pegang yang 4, kau ceraikan sisanya, kata Rasul. Istrinya 10 masuk Islam, istrinya 10. Pegang yang 4, ceraikan sisanya. Jadi yang maksud tidak adil dibuat. Kalau kamu khawatir itu tidak berbuat adil di ayat An-Nisa, ayat ketiga itu maksudnya tidak adil dalam hal nafkah sama menginap. Bukan jima ya. Karena jima tidak bisa dipaksa. Apa mau disyarah lagi? Jima juga kan tergantung selera gitu. Nggak bisa dipaksa, tergantung cinta. Nah cinta itu urusan hati lah. Dalamnya hati siapa tahu. Jadi yang dituntut adil oleh syariat cuma nafkah. Punya istri harus adil nafkahnya. Ya adil dalam arti proporsional ya. Yang ini anaknya 5 dikasih sama dengan anaknya 1, tidak cukup. Adil dalam arti proporsional bukan sama. Itu yang adil. Kalau masalah hati nggak bisa adil. Rasulullah saja SAW, sahabat sudah tahu, istri yang lain pun tahu kalau Rasul lebih suka kepada Aisyah radhiyallahu anha, Khadijah ya, radhiyallahu anha. Untuk Khadijah kan sudah wafat dulu, radhiyallahu anha. Itu kan gitu. Yang lain sudah tahu. Sampai Siti Saudah itu mau dicerai sama Rasul, jangan itu. Saya mau bangkitkan di barisan istri-istrimu, jangan cerai saya. Saya kasihkan hari saya ke Aisyah. Saudah, saya sodakokan hari jatah saya ke Aisyah. Saya tidak kepingin laki-laki, saya cuma ingin dibangkitkan di rombongan istri-istrimu. Radhiyallahu anha. Itu Saudah. Jadi yang wajib adil itu cuma nafkah. Ini teori ya. Yang wajib adil cuma nafkah sama menginap. Menginap. Teorinya. Nafkah sama menginap. Lain itu masalah jima dan sebagainya itu tidak bisa. Tidak harus yang di sini kumpul terus di sini minta kumpul juga, tidak harus. Karena itu urusan hati, ya kan? Ya, dalamnya laut bisa diterka, dalamnya hati siapa tahu? Tidak bisa. Dan begitu. Tapi Rasulullah meskipun begitu pandai beliau SAW menyenangkan hati istrinya. Jadi dia tanya, ya Rasul, siapa yang paling paling kau cintai di antara istri? Maka sebelumnya istri saya sudah dikasih koin dinar. Yang saya yang paling saya cinta adalah yang dikasih, yang saya kasih koin itu. Dan semuanya dikasih. Sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau itu begitu sampai terakhir itu di Papa. Di Bukhari itu hari terakhir menjelang wafat itu di Papa ada anak khotbah itu memenuhi hak istrinya, karena istrinya kasihan, kemudian dibiarkan Rasul dirawat di Siti Aisyah saja. Hanya ditaruh di rumah Siti Aisyah sampai wafat. Sedangkan ini ayat ini berbeda konteksnya dengan ayat surat An-Nisa ayat 3.
Walau tasatun ta'dilu. Adil di sini maksudnya adil dalam masalah hati, tidak mungkin bisa. Ya kan? Jadi anta'dilu di sini ai fil qalbi, fil hubbi wa mailil qalbi. Itu maksudnya. Di sini. Walaupun sama-sama ta'dilunya. Beda. Ya. Itu. Jadi yang adil itu ya antum kalian. Lagi-lagi. Ya konteks ayat ini kan turun berkenaan dengan orang yang meninggalkan istiqal mu'allaf. Ini kan konteks ayat ini kaitannya sama ayat sebelumnya. Watazurukal mu'allafah. Ya ayat 128. Itu turun berkenaan dengan satu sahabiah yang dibiarkan sama suaminya. Ya, tapi Quran turun dengan jamak karena ayat itu bukan khusus untuk orang itu, tapi kalian, wahai para lelaki. Ya. Ya, walaupun katanya Mas Sofi Sudirman tidak semua laki-laki. Almarhum. Tapi di situ umum untuk semua kalian siapa? Ya rijal, laki-laki. Walaupun konteks ayatnya itu khusus. Itu satu sahabiah yang dibiarkan sama istrinya. Ya, dicerai enggak, dinafkahi enggak. Maka turun ayat 128 gandengannya ayat 129 ini. Kalau kamu tidak mampu untuk berbuat adil dalam masalah nisa, dalam masalah perempuan, baik antara perempuan, dalam masalah hati dan sebagainya, ya, maka walau harus tuh, dan kalian tidak akan mampu berbuat adil walaupun kalian kepingin, untuk berbuat adil. Ya. Itu kosam wa nafaqah. Wala tamilu kulal maili. Maka jangan kamu condong dengan keseluruhan kecondongan. Maksudnya dengan keseluruhan kecondongan tadi itu masalah pembagian hari jatahnya sama nafkah. Yang benar-benar kamu cinta pada istri, yang satu ini kamu biarkan, tidak kamu bagi. Kalau tamilu kulal maili. Ya kan, fatadzurukal mu'allaqah, sehingga kamu menjadikannya, membiarkan si perempuan tadi ini saya tadi kalau mu'allaqah, seperti sesuatu yang digantung. Dibilang janda punya suami, dibilang punya suami, jadi Bang Toyib tak pulang-pulang. Nah, Paling itu seliu, Watattaku bainallah kana ghafurur rahim. Jika kalian tuslihu, jika kalian itu berbuat islah, ya, watattaku dan berbuat takwa. Jadi maksudnya berbuat takwa ini menghindari kezaliman terhadap istri tadi. Bainallah kana ghafurur rahim, sebab Allah, maka sesungguhnya Allah akan tetap Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makanya sampai Rasulullah sendiri SAW ketika beliau sudah membagi hak istrinya dengan seadil mungkin, itu pun beliau berdoa, Allahumma hadza qasmi fima amlik wala talumni fima tamlik wala amlik. Ya Allah, ini pembagianku dalam apa yang aku kuasai, yang aku miliki, yang aku mampui. Maka jangan kau cela aku dalam sesuatu yang engkau yang memampui dan sedangkan aku tidak. Dan sesuatu yang hanya kau yang memiliki, dan aku tidak memilikinya. Ini keadilan mutlak hanya milik Allah. Yang ini yang saya bisa lakukan, kata Rasulullah. Itu beliau Rasulullah, karena takutnya akan tidak adil pada istrinya, sampai beliau juga berdoa seperti itu. Wa inna hadza qasmi bima amlik wala talumni bima la amlik bima tamlik wala amlik. Kalau alaih mobil zaman. Ila ladina tabu aslahu. Kecuali orang-orang yang taubat. 146, 149.
Wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum fa ulaika ma'al mu'minin. Itu di ayat 146. Ayat sebelumnya innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Ayat sebelum itu orang munafik itu berada di jurang neraka yang paling bawah kecuali orang yang taubat. Waslahu dan berislah. Orang yang bertaubat dan berislah. Waslahu. Kecuali orang yang bertaubat dari kemunafikannya. Lalu dia betul-betul beriman. Lalu aslahu. Lalu mereka berislah. Jadi memperbaiki diri. Memperbaiki aslahu amalahu. Memperbaiki amal mereka. Dengan betul-betul beriman tadi. Melepas dari kemunafikannya. Wa tasamu billah. Dan mereka berpegang teguh kepada Allah. Percaya kepada Allah. Wa akhlasu dinahum lillah. Dan mereka mengikhlaskan agama atau ketaatan mereka kepada Allah. Ini ikhlas bil qalb, ikhlas dengan hatinya. Karena nifak itu, kemunafikan itu hakikatnya kan kekafiran hati. Nifak akidah ya, bukan nifak amal. Karena ada nifak akidah dan nifak amal. Yang dibicarakan di ayat sebelum ini, sebelum innal munafiqina fi asfali, itu adalah nifak akidah. Itu menyembunyikan naudzubillah kekafiran, menambahkan jais, pura-pura masuk Islam lah, gampang aja. Walaupun hatinya sebetulnya tidak ridho. Alhamdulillah. Kalau nifak amal itu banyak kita juga masih ada kadang-kadang kan. Kadang kita janji kok dusta. Nah, menghindari itu sudah nifak secara amal. Itu tidak ikhlas dalam beramal. Ria. Itu nifak secara amal. Bukan. Itu namun itu usul munafik akidah. Nah, munafik akidah ini gimana hukumnya? Di dunia kita kan cuma menghukumi secara zahir. Dia mengucapkan syahadat, dia sah. Selalu dia meminang wanita muslimah, dia nikahnya juga sah. Karena kita nggak menghukumi hatinya orang. Tapi di mata Allah, alhamdulillah, dia sudah kafir. Justru itulah Allah tipu. Ya kan? Allah tipu di dunia seolah biarkan. Seolah dia mengatakan, nggak apa-apa saya pura-pura kan aman. Ternyata langsung ketika di akhirat, dikejutkan langsung bahwa dia ternyata kafir. Alhamdulillah. Maka akhlasu dinamillah. Karena munafik itu adalah penyakit hati. Kufur hati. Maka akhlasu dinamillah. Maka tidak mungkin taubatnya kecuali dengan mengikhlaskan hatinya. Karena kafir itu, nifak itu kufrul qalbi. Walaupun Islam secara zahir. Maka taubatnya dia harus diikuti wa akhlasu dinahumillah. Memurnikan agama mereka, ketundukan mereka karena Allah, bil qalbi. Ulaika ma'al mu'minin. Maka mereka nanti akan bersama orang yang beriman. Kalau itu mereka lakukan, ya berarti tobat betul. Berarti mereka tidak munafik lagi. Mereka betul-betul beriman dan nanti akan bersama orang yang beriman. Ya. Wasawfa yu'til mu'minina ajran azimah. Dan Allah akan memberi kepada orang yang beriman itu ajran azimah, pahala yang agung. Allah yang besar. Ya. Allahu a'lam. Nantilah kita sambung. Masih ada sisa sedikit ini. Coba kemana kan? Kayaknya sampai di mana?